ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sangat besar kebaikan, anugerah, nikmat, rahmat, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majelis ilmu, berada dalam ketenangan, berada dalam majelis ilmu, berada dalam as-sakinah. Mencintai majelis ilmu adalah sebab dari sebab-sebab terbesar untuk berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat terasa lebih indah kenikmatan setiap hamba dalam bermajelis ilmu saat dia datang bersama keluarganya, berada dalam Riyadul Jannah, taman-taman surga. Kecintaan rumah tangga terhadap majelis ilmu itu sebab dari sebab-sebab terbesar rumah tangga ini akan terus dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga menuju surga. Isi akhir keluarga sakinah. Judul memahamkan kepada kita bahwa rumah tangga yang terbentuk dalam kehidupan dunia itu tujuannya bagaimana terus terbentuk sampai memiliki tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam judul juga kita mendapatkan keluarga as-sakinah, sehingga panitia menginginkan bagaimana keluarga as-sakinah itu bisa terus bertahan sampai akhirnya seluruhnya terkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala dalam ketenangan, dalam sakinah yang sebenarnya. Ini yang berupaya kita pahami di pertemuan sampai sebelum asar ini. Setelah asar, khusus tentang bagaimana menghadapi problem-problem dalam berumah tangga. Baik, sebelum kita lanjut, banyak yang hadir jomblo, anak muda. Ada juga yang sudah pasangan, tapi mukanya masih mau tambah.
Apakah materi ini cocok untuk mereka? Untuk anak muda? Nah, cocok? Ini rumah tangga ini. Hah? Cocok? Kenapa cocok? Hah? Bekal berumah tangga. Satu jawaban. Jawaban lain. Anak muda dulu. Kalau ulah orang tua sudah ya. Pak Dadang apa lagi? Iya, anak muda. Kenapa ini materi cocok juga untuk anak muda? Menyempurnakan ibadah. Ayo yang lain. Ini. Iya, kamu. Untuk apa ini materi? Cocok untuk kita nak? Iya cocok juga. Ya tenang-tenang dulu. Anak muda. Sudah lewat banyaknya materi. Ayo jawabannya. Rumah tangga itu apa sebenarnya? Rumah yang pakai tangga. Kalau tidak pakai tangga, pakai lift dia, rumah lift. Apa rumah tangga itu? Terdiri dari apa rumah tangga? Bapak, ibu, anak, kakek, nenek, dan seterusnya. Berarti materinya cocok untuk semuanya. Bukan hanya suami istri. Bahkan boleh jadi materi ini lebih bermanfaat bagi anak muda. Boleh jadi si anak justru yang menjadi sebab ayah ibunya, kakek neneknya, bibi pamannya yang masuk ke dalam surga. Boleh jadi dia yang jadi sebab. Banyak kita bahas bagaimana ayah, bagaimana ibu. Ya cocok, memang di situ pembahasan intinya. Tetapi bagaimana anak? Boleh jadi dia menjadi sebab utama. Rumah tangga itu selamat dari neraka. Lihat hadits anak penghafal. Lihat hadits anak penghafal. Bagaimana kedua orang tuanya berbahagia? Dipakaikan mahkota, dimuliakan karena hafalan anaknya. Hadits orang tua yang bangkit di hari kiamat menjumpai amalan yang sangat besar. Dia sendiri, aku tidak pernah melakukan amalan itu. Ternyata apa? Istighfari waladikalak. Istighfarnya anaknya kepadanya. Yang jadi sebab orang tuanya masuk ke surga, bisa berkumpul lagi. Bahkan anak-anak yang belum dewasa, anak-anak yang lahir, meninggal, masih kecil, belum balik, jadi apa? Anak-anak muslim pasti jadi penduduk surga. Dan salah satu sebabnya, salah satu kebaikannya, dia akan menjadi pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Anak bayi yang baru lahir, meninggal, jadi sebab penarik ayah ibunya masuk ke dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakinah dalam rumah tangga adalah terwujudnya sakinah pada ayah, pada ibu, pada anak, pada rumah itu. Itulah sakinah. Kebahagiaan dalam rumah tangga, kedamaian dalam rumah tangga, itu ketika ayahnya di atas kebaikan, ibunya di atas kebaikan, si anak di atas kebaikan, maka di sana terbentuk
kebaikan, sakinah, kedamaian rumah tangga itu. Tinggal bagaimana bisa bersabar di atasnya, kokoh di atas kebaikan itu, terus dia tingkatkan sampai malakul maut datang menjemput, maka pasti akan dikumpul di sana. Lebih hebat lagi kalau rumah tangga ini punya apa? Misi untuk apa? Misi untuk apa? Nanti punya turunan yang akan membentuk rumah tangga seperti itu pula. Rumah tangga seperti itu pula. Seperti misinya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar tahu haditsnya Nabi. Umar tahu haditsnya Nabi. Turunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Sampai hari kiamat tidak akan terputus. Umar mau dapat kebaikan itu, maka apa? Dia nikahi anaknya Ali radhiyallahu anhu. Dari turunan keluarga Nabi SAW untuk mendapatkan kebaikan dari situ. Itu apa? Orang berumah tangga yang tahu kemana arah perjalanan, target pencapaian rumah tangga itu. Ternyata untuk apa? Untuk berketerusan. Bukan hanya sesuai dengan umur kita. Umur kita berapa? Rumah tangga kita kalau bertahan sampai berapa? Sampai kita meninggal. Umur berapa? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Yang diinginkan adalah sakinah, keberkahan, kedamaian ribuan tahun. Gimana caranya? Gimana caranya? Kita didik anak, siap menjadi anak yang soleh dan seterusnya. Punya turunan, punya turunan, punya turunan, punya turunan, punya turunan. Terus seperti itu. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat doa Nabi Ibrahim. Wajadubni wa baniyya an na'budal asnam. Jauhkan saya ya Allah dan turunan-turunanku. Kalimat baniyah, anak langsung. Anaknya anakku, anaknya cucuku. Terus sampai akhir kiamat. Jauhkan ya Allah dari menyembah berhala. Itu cara berfikir berumah tangga. Berumah tangga untuk terus semenjak ada sampai ada hancurnya dunia. Berumah tangga untuk dunia alam barzakh akhirat. Itulah cara berfikir berumah tangga dalam Islam. Kalau di luar Islam, berumah tangga apa? Puncak kebahagiaannya apa? Masa tua. Masa tua. Bagaimana saya punya keluarga bertahan terus sampai tua. Setelah pensiun, saya punya villa di gunung mana? Gunung Merapi. Pikirannya begitu. Dari jutaan orang-orang yang kafir, dihitung jari orang yang sampai masa tua tetap bertahan dengan bisa bahagia di situ. Omong kosong. Yang itu hanya ada di film-film. Hanya ada di film-film. Endingnya pernikahannya Chan Teng Hong dengan garpu ceng. Berhasil sudah membentuk rumah tangga. Sampai tua punya cucu. Digambarkan berbunga-bunga. Bunga-bunga racun. Itu rendah. Rumah tangga dalam Islam, alam barzakh.
akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh turunan-turunannya dalam keimanan. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh turunan-turunannya dalam keimanan. Coba lihat, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan dia bersama turunan-turunannya. Ya, orang beriman masuk surga, ada turunan-turunannya, diikutkan semuanya masuk ke dalam surga. Sebab apa? Terikat dengan apa? Keimanan secara menyeluruh. Walaupun mungkin turunannya banyak pelanggaran, tetapi masih beriman, diikutkan. Itu hebatnya rumah tangga. Itu hebatnya berumah tangga. Suami istri diikutkan. Itu hebatnya berumah tangga. Karena maha baiknya Allah Subhanahu wa taala diikutkan. Jadi memang rumah tangga itu untuk sampai di surga. Lihat ketika Nabi SAW suruh lelaki menikah, Nabi bilang apa? Tazawwaju, kalian nikahi al-walud al-wadud fa inni mukatirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahi wanita al-walud, punya anak, berpotensi banyak anaknya. Terus al-wadud, memiliki mawaddah, kasih sayang. Al-wadud dalam dua maknanya. Apa itu? Dipandang orang cinta dan dia sendiri mempunyai sifat mencintai. Jadi bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Itu al-wadud, yang dicintai, yang memiliki sifat mencintai. Nikahi kata Nabi yang seperti ini. Kenapa? Karena sungguh saya akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ternyata disuruh menikah untuk apa? Untuk hari kiamat. Ayo, bukan untuk pemilihan umum. Sebanyak anak-anakku nanti di pemilihan umum saya bisa jadi RW. RW Jiporing. Tapi akhirat. Ayo ikhwah, yang sudah menikah harus paham ini. Yang mau menikah harus paham ini. Pernikahan untuk akhirat. Bahkan Nabi suruh apa tadi? Suruh Nabi apa? Nikahi yang seperti ini supaya apa? Punya anak. Berarti Nabi suruh nikah supaya apa? Membentuk generasi. Membentuk generasi. Dari situ terlihat bahwa pernikahan itu amanah besar, tanggung jawab besar, misi besar. Pernikahan dalam Islam jamaah perkara akhirat. Bukan sekedar perkara dunia. Kalau orang kafir, cara berpikirnya perkara dunia. Itu pun caranya, lihat orang kafir. Kapan menikah? Kapan mereka anggap menikah? Kalau ada cincin menikah. Tukar cincin. Iya. Itu dianggap apa? Menikah. Padahal sudah bersama-sama bertahun-tahun, punya anak sudah, belum menikah.
Banyaknya seperti itu. Di antaranya si brengsek Ronaldo. Mau ke sama itu dongok-dongoknya. Orang berzina sembunyi-sembunyi. Kalau ini terang-terangan. Tapi dalam budaya orang kafir, boleh-boleh saja. Budaya orang kafir. Orang apa? Orang purbakala. Orang yang berada di zaman Meganthropus erectus. Apa itu? Saya juga kurang paham. Tidak tahu fosil apa, bagaimana modelnya. Iya. Manusia purbakalanya orang Indonesia. Tertinggal yang seperti itu. Tapi itulah yang dianggap maju. Yang banyak orang seperti itunya negara maju namanya. Dirubah cara berpikir orang. Negara maju itu, yang namanya maju itu yang terdepan. Maju itu maju, bukan mundur. Maju itu maju, terdepan, paling depan, paling di atas. Itu maju. Orang yang fikirannya menembus dunia, itu maju. Masuk ke alam barzah, itu maju. Masuk ke akhirat, itu maju. Orang yang fikirannya menembus langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Fikirannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin berkeluarga di sana. Itu maju namanya. Ada juga berpikiran maju. Para penghayal, para penyanyi. Berpikiran ingin bersama si dia di awan-awan biru. Awan biru lagi. Mana awan biru? Kalau awan-awan hitam, nanti kena petir kamu di situ. Itu hayalan. Sementara kenyataan yang harus dikejar oleh setiap muslim, di atas langit kita kejar. Mempunyai apa? Mempunyai rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu fikiran rumah tangga sakinah. Akhirat, saya bersama si dia, tetap bersama di akhirat. Wih, nyaman. Langsung menikah anak muda ini. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memberi jalan keluar, memberi ilmu besar kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu pusing sebab Allah mencela mengumpul-ngumpul dengan harta dan emas perak, diancam lagi kalau mengumpul-ngumpul itu saja. Sementara mereka tahu dari dulu yang namanya mengumpul supaya semakin banyak, supaya semakin kaya, supaya semakin mapan dan seterusnya, emas dan perak yang dikumpul. Tapi datang ayat yang menunjukkan tercelanya, yang tidak keluar zakatnya dan seterusnya, banyaknya fitnahnya. Datang Umar radhiyallahu anhu, saya tuntaskan masalah kalian. Beliau tanya kepada Nabi SAW, maka Nabi memberi ilmu. Yattakhid ahadukum qalban syakira, walisanan dzakira, wa zaujatan mu'mina tu'inuhu ala amril akhirah. Coba lihat. Kata Nabi SAW, hendaknya setiap kalian mencari, mengumpul qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, mulut yang senantiasa berzikir. Kapan memiliki hati yang bersyukur, pasti orang paling kaya. Kapan memiliki lisan yang paling hebat, paling banyak berzikir, pasti terdepan, terkaya, terbanyak kebaikan dan kemuliaannya. Yang ketiga, Nabi suruh apa? Cari zaujatan mukminah, istri
mu'minah, yang beriman, tu'inu, yang membantu dia, ala amril akhirah, untuk meraih kemuliaan akhirat. Ternyata memang berkeluarga untuk akhirat. Berkeluarga itu memang untuk akhirat. Rendah itu kalau hanya sampai masa tua, sampai masa pensiun. Untuk akhirat itu berkeluarga. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Dia cari pasangan yang membantu dia meraih kemuliaan akhirat. Berarti apa rumah tangga itu? Rumah tangga itu ta'awun, saling bantu-membantu untuk meraih akhirat. Itulah rumah tangga dalam Islam. Ini niat, tujuan, kemana arah pernikahan. Kalau ini lurus, maka biar dasarnya rendah, salah asalnya, akan sampai ke tujuan. Apalagi kalau lurus tujuannya, hebat tujuannya, surga tujuannya, sementara dasarnya sangat kuat, lebih hebat lagi. Maksudnya, ada banyak sahabat Nabi, pernikahannya bagaimana? Di zaman jahiliyah. Pernikahannya, ada banyak suaminya preman. Istrinya premawati. Kan kalau perempuan kasih wati saja. Ketemu, menikah. Lahir acok. Lahir acok, gabungan premawan dan premawati. Tak bulinta kini rumah tangga ini. Tapi subhanallah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Si suami dapat hidayah, mengaji, walaupun masih banyak tatonya. Sadar. Si istri sadar, dapat hidayah, berhijab, Masya Allah. Kalau dulunya penyanyi dangdut. Anaknya, dapat hidayah semuanya. Berilmu, tertuntun, arahnya jelas. Kacau awalnya dasarnya. Bisa? Tetap bersama. Itu hebatnya kalau tujuan jelas. Apalagi kalau dasarnya benar. Dasarnya benar. Dia bernikah, dia menikah. Karena apa? Dasarnya jelas. Dia menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia siapkan dirinya betul untuk menjadi suami yang terbaik. Dia cari pasangan yang terbaik. Pernikahannya Masya Allah betul-betul di atas petunjuk. Lurus jalannya. Tujuannya jelas. Ini lebih, insyaallah ta'ala, lebih terjamin lagi di atas kebaikan. Rumah tangga Islam itu kehebatannya salah satunya adalah sebab di situ lahir generasi. Tidak ada yang namanya tabi'in, manusia termulia setelah sahabat, kecuali adanya pernikahan ini. Tidak ada yang namanya atba'ut tabi'in. Manusia termulia setelah tabi'in, kecuali apa? Generasi yang lahir dari tabi'in. Itu rumah tangga yang membentuk. Dan itu tugas semua kita. Membentuk rumah tangga guna lahirnya generasi kemuliaan untuk Islam. Kapan Islam itu betul-betul dengan sifatnya sebagai rahmat bagi alam semesta,
terwujud di sebuah negara, pasti negara yang paling berberkah, negara yang paling baik. Tapi kalau hanya sekedar namanya kurang air, bisa jadi bencana. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ayo kembali kepada poin-poin utama. 1. Rumah tangga terdiri dari apa? Kepalanya, ada sekretarisnya, ya, ada anggotanya, iya, ada suami, istri, ada anak, dan seterusnya. Rumah tangga ini, iya, hebatnya semua unsurnya. Hebatnya semua unsurnya. Dan di mana kehebatannya? Itu yang dibahas di materi-materi ustadz yang lainnya. Bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana anak, dan seterusnya. Intinya semuanya harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus menjadi muslim. Kalau jadi muslim, tingkatkan menjadi mukmin. Jadi mukmin, tingkatkan menjadi muhsin. Kalau setiap anggota rumah tangga seperti ini, maka ketemu kebaikan demi kebaikan. Bertemu, iya, kebaikan demi kebaikan. Ini poin pertama. Yang kedua, iya, rumah tangga yang terbentuk seperti ini, tujuannya adalah akhirat. Kebahagiaan yang dibentuk seperti ini, tujuannya adalah akhirat. Itu harus menjadi pikiran, tujuan, sesuatu yang mengakar di dalam hati, bahkan sebelum menikah, untuk akhirat. Untuk akhirat. Sebelum untuk akhirat, maka untuk bagaimana bertahan di dunia. Sebab kemuliaan di akhirat adalah bagaimana akhir rumah tangga itu sebelum wafat. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan ditentukan dengan apa? Akhirnya. Amalan itu ditentukan oleh akhirnya. Jadi rumah tangga yang tujuannya akhirat, itu nanti betul-betul akan terwujud. Dilihat akhirnya. Bagaimana akhir si ayah, bagaimana akhir si ibu, bagaimana akhir si anak. Itu jadi penentu. Nah, kemudian dalam menentukan akhir ini, kita sudah singgung juga bahwa apa? Ternyata akhir ini bukan hanya pada lahirnya anak. Yang dikejar bukan hanya bagaimana lahir anak soleh, tapi bagaimana anak soleh ini juga melahirkan anak soleh. Bagaimana anak soleh ini melahirkan anak soleh lagi. Bagaimana cucu soleh ini melahirkan anak soleh. Bagaimana cicit soleh ini melahirkan anak soleh. Terus seperti itu. Itu diingatkan terus. Bagaimana Nabi dan Rasul mengingatkan kita. Lihat wasiatnya Nabi Nuh. Lihat wasiatnya Nabi Yakub. Lihat wasiatnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan anaknya. Anak, apa yang kamu akan sembah setelah saya? Setelah wafat, kamu akan menyembah siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika akan meninggal, apa wasiatnya kepada anaknya? Amuruka bila ilaha illallah. Nah, pegang ini la ilaha illallah. Terus menerus di atas la ilaha illallah. Dia dorong anaknya di atas kebaikan-kebaikan besar. Di atas tauhid. Supaya anak apa? Membentuk generasi. Membentuk. Seperti Umar radhiyallahu anhu. Inginnya apa? Turunannya terus sampai akhir zaman. Itu jadi kebaikan besar. Ingat jamaah. Amal jariah yang paling hebat. Ini nih. Melalui anaknya. Kalau usaha. Antum bangun masjid. Bangun masjid. Orang pakai sholat. Mengalir pahalanya. Masjid bertahan berapa lama? 100 tahun? Wih, masjid tertua itu kau. Salah sedikit, pengurusnya macam-macam, dia bongkar ini masjid. Tidak ada guna-gunanya. Sebab aku bembek dengan pengurus yang dulunya. Kita saja mau dapat pahala, dia ganti dengan yang lainnya.
bangunan baru, atau dia pindahkan tempatnya sehingga ini terbengkalai. Tapi kalau anak soleh, anak lahir terus, ini tidak ada habisnya ini. Selama pendidikan berjalan, ditanamkan ilmu pendidikan itu, tertanam, berjalan, terus seperti itu, ditanamkan, tertanam, terus seperti itu. Itu akan jadi apa? Amal jariah yang penuh dengan kebaikan, keberkahan. Jadi subhanallah, keberadaan rumah tangga itu dalam Islam itu jalan yang paling hebat meraih pahala terbanyak, termulia di akhirat melalui rumah tangga. Semua sebab masuknya pahala setelah orang berada dalam barzah itu terkumpul pada anak soleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak cucu Adam meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Yang kedua ilmu bermanfaat. 3, anak soleh yang terus mendoakan. Anak soleh itu apa? Lihat, di situ sedekah jariah. Orang tua keluarkan untuk membiayai dia, itu sedekah jariah. Buku-buku dia belikan ini, itu sedekah jariah. Dia masukkan pesantren atau dia didik langsung, jadi apa? Ilmu yang bermanfaat. Terkumpul. Sehingga rumah tangga melahirkan anak, Masya Allah subhanallah. Itu apa? Modal besar hidup di muka bumi. Modal besar hidup di muka bumi. Meninggal dia, tetap berlanjut kebaikan-kebaikan melalui anaknya. Meninggal anaknya, tetap berlanjut kebaikan melalui cucu-cucunya. Mungkin juga anaknya kalau 10, punya cucu 20, anggap minimal satu orang 2, kan KB. Ini jamaah yang 20 lahir lagi. Itu percabangan Masya Allah. Tapi Ustaz, kan bisa juga jadi dosa jariah. Iya bisa juga, kalau kita tidak menunaikan kewajiban. Kalau kita biarkan anak sesat, salah. Tapi kalau kita sudah didik, arahkan, kita larang, kita hantam bahkan, kita hukum, kita ini, tapi anak tidak mau terdidik, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, digiling oleh apa? Oleh ombak juga. Bahkan istrinya Nabi Nuh termasuk penduduk neraka. Apakah Nabi Nuh turun derajatnya? Tidak. Tetap mulia semulia-mulianya. Kenapa? Sudah menyampaikan. Sementara kalau anaknya anak soleh, turunannya turunan yang baik, subhanallah, akan terus menjadi kebaikan. Terus menjadi kebaikan. Bahkan dia tidak niatkan. Dia tidak niatkan. Maksudnya apa? Misalnya, ada perbuatan anaknya setelah dia meninggal, luar biasa kebaikan besar, yang dalam fikiran orang tuanya, apalagi niatnya, itu tidak ada sama sekali. Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Cucunya yang dia tidak tahu bagaimana nantinya, cicitnya yang dia tidak tahu bagaimana nantinya, tetap dapat pahala. Hebatnya itu punya rumah tangga yang berketerusan. Rumah tangga yang memiliki turunan. Kalau tidak punya turunan, nikah lagi. Susah sekali.
Seperti Ustaz Sanusi. Tapi tetap belum punya turunan. Nikah lagi. Tapi kalau memang bermasalah, tidak bisa punya anak, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Lakukan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim punya anak? Tua. Istrinya sudah tua. Nabi Zakaria juga seperti itu. Tapi tetap akhirnya punya anak. Doa. Terus meminta. Doa disertai dengan usaha, kejujuran dalam meminta. Itu apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah teranggap. Kalau dia meninggal, belum punya anak. Sementara dia niatnya apa? Saya mau punya anak soleh, anak yang begini, pokoknya anak yang begini. Dia gambarkan pokoknya anak yang terbaik yang begini. Dia inginkan seperti itu. Dia inginkan anak 100 anak. Dia punya banyak anak. Dia inginkan turunan-turunan yang baik, yang soleh dan seterusnya. Tapi Allah tidak takdirkan punya. Maka apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tetap dapat pahala itu. Apa lagi yang dilakukan? Bantu anaknya orang-orang. Oh Tuhan itu anaknya, 15. Kayak mencret saja. Baru lahir ini, tama bisa dilebak karya. Baru dicarikan uang akikahnya ini, uang akikahnya yang pertama belum lunas-lunas, ini maksudnya andina. Alhamdulillah, ada yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ada yang punya uang, biar berapa orang dia bisa beli, tapi tidak dikasih turunan. Hikmah Allah Subhanahu wa taala supaya apa ini? Kamu yang ngurus itu yang lancar itu. Biayai. Sehingga apa? Pahalanya seperti anakmu. Minimal jadi orang tua santri. Jadi orang tua santri. Pokoknya saya tanggung 1 orang santri. Oh biayanya 1 bulan sekian. Tanggung. Sampai berhasil. Luar biasa. Kalau dia tanggung 10. Kalau dia tanggung 10. Enaknya itu. Tidak perlu ngurus-ngurus. Iya. Pondok pesantren yang ngurus. Dia tinggal dapat pahala. Yang tidak punya anak, miliki anak asuh. Biayai anak-anak yang belajar. Ini kebaikan besar. Al-ikhwah wal akhwat rahimahumullah. Jadi ini yang diinginkan. Rumah tangga itu, kebaikan dalam rumah tangga itu, target dalam rumah tangga itu bukan hanya sekedar bagaimana punya anak, tapi bagaimana punya cucu. Bukan sekedar itu, bagaimana punya turunan sampai kiamat. Yang kita harapkan semuanya menjadi apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad SAW menjadi muslim, mukmin bahkan muhsin. Upayakan itu. Hasilnya bukan kita yang punya. Allah yang memberi itu. Kita harus berusaha. Harus berniat, harus berusaha. Semakin bagus niatnya, semakin tulus usahanya, semakin hebat pengorbanannya, maka innamal a'malu binniyat, tetap dapat. Jadi tidak ada namanya tidak dapat. Kalau orang punya niat yang jujur, punya usaha, punya kesungguhan, mau berkorban, pasti dapat. Sebab innamal a'malu binniyat. Semua amalan pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa? Sesuai dengan niatnya. Harus sesuai dengan niatnya. Al-ikhwah wal akhwat
rahimakumullah. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bibi dari sahabat Al-Husain ibn Muhsin. Bibi dari sahabat Al-Husain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada urusannya, ditanya-tanya, mau tanya. Nabi itu didatangi, banyak masalah. Setelah selesai, Nabi tanya, "Adatu zaujin anti?" Nabi tanya, "Adatu zaujin anti?" Datu muannasnya dzu. Dzu asmaul khamsah. Adatu zaujin anti? Apakah kamu sahib zauj, pemilik suami? Iya. Kamu punya suami tidak? Maka dia tanya, "Na'am." Punya ya Rasulullah. Nabi tanya, "Kaifa anti lahu?" Kaifa anti lahu, bagaimana kamu terhadap dia? Ini apa ini? Ditanyakan apanya? Kewajibannya kamu terhadap dia. Haknya dia kamu penuhi tidak? Kaifa anti lahu. Apa jawabannya? Ma'alu illa ma'ajaztu an. Lihat jawabannya, subhanallah. Ini wanita-wanita sahabiah, coba lihat jawabannya. Katanya, ya Rasulullah, saya terus-menerus mengerahkan segenap kemampuan saya memenuhi hajatnya. Terus, kecuali saya memang tidak bisa. Lafadznya penafian baru penetapan. Berarti semua kemampuannya betul-betul bagaimana menjadi istri soleha. Mentaati betul suaminya. Apa maunya suaminya? Betulnya dia penuhi semuanya. Kecuali apa yang saya tidak mampu. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Nabi tanya lagi. Lihat ini pembahasan kita. Kata Nabi, ini Nabi ingin tekankan kepadanya. Fanduri aina anta minhu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Ini rawahu Ahmad Hasan. Kata Nabi, maka engkau perhatikanlah. Aina anta minhu, di mana kamu darinya. Tadi apa? Anti lahu. Kalau ini apa? Anti minhu. Apa bedanya? Lahu. Kalau lahu apa? Kamu itu melakukan apa? Hak-haknya kamu lakukan tidak? Kewajiban-kewajibanmu kamu penuhi tidak? Iya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, aina anti minhu? Kamu di mana darinya? Sikapnya dia sama kamu itu bagaimana? Nah, suka juga kah? Dia puas sama kamu tidak? Dia ridha sama kamu tidak? Atau jangan-jangan dia takut-takut sama kamu? Jangan-jangan dia khianat sama kamu? Jangan-jangan dia benci sama kamu? Ayo, bagaimana kamu? Bagaimana sikapnya dia sama kamu? Di sini Nabi tidak tunggu jawaban, tapi Nabi beri ilmu. Maka perhatikanlah bagaimana kamu dalam pandangan dia, karena tidaklah dia itu kecuali surganya kamu dan nerakanya kamu. Surganya kamu dan nerakanya kamu. Maksudnya, dia suamimu itu sebab kamu bisa masuk surga. Bisa juga dia itu sebab kamu masuk neraka. Ditentukan oleh apa? Bagaimana dia menilai kamu. Bagaimana dia menilai kamu. Dia datang dari kerja capek-capeknya, banyak masalah di kantor.
Sampai di rumah, Masya Allah, disambut oleh si dia dengan senyum. Senyum ikhlas. Weh, mulai reda-reda. Disambut dengan senyumnya, terus dengan kalimat, baji-baji jikit deng. Weh, tambah reda. Apa langsung elus-elus. Dipijit-pijit. Pijit-pijit, salah sekedek, liman masuk di kantong. Membahagiakan suami. Jadi coba perhatikan, surga neraka ditentukan bagaimana suami berfikir kepada kamu. Hati-hati. Surga nerakanya kamu ditentukan suami menyikapi kamu sebagai apa. Makanya wanita cari suami yang selalu baik sangka. Jangan cari yang pendendam, pencemburu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tergesa-gesa, sudah tergesa-gesa, pencemburu, gigi poin. Lebih parah lagi kalau sampai menyakiti. Sebab ini hukum dari Nabi SAW adalah hukum yang sangat menentukan untuk wanita. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Dia tidak lain, kalimatnya innama, seolah-olah hanya ini sudah. Tidak ada lagi itu. Tidak ada lagi kamu, surga nerakamu ini dia ini. Menunjukkan bahwa apa? Besarnya peranan suami itu. Dan sebagaimana suami memandang kamu, dilihat dari sikapmu. Dilihat dari sikapmu. Sehari, 2 hari, kalau setahun, 2 tahun, sudah berpuluh tahun, itu terbentuk sudah itu. Terbentuk sudah. Suami memandang istri sebagai apa, itu terbentuk sudah. Dalam keadaan bahagia, istrinya akan dianggap sebagai apa? Saat suami dalam keadaan marah, istrinya akan dianggap sebagai apa? Saat suami dalam keadaan lapar, istrinya akan dianggap sebagai apa? Saat suami dalam keadaan ini, istrinya akan dianggap sebagai apa? Itu tidak bisa dibuat-buat. Itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi tidak usah deng, kita pandang apa ke saya? Awas ki kalau yang jelek-jelek, minta ke surat talak itu. Apapun jawabannya, kalau dengan itu bukan jawaban. Dia bilang, woi kamu itu wanita soleha, padahal di dalamnya nengkana. Jawaban itu ada di dalam. Tidak bisa dipungkiri. Jawaban itu ada di dalam. Kapan itu jawaban? Lihat, saat suami lapar. Memang istri saya ini, kalau yang begini-begini, nomor 1 tidak ada yang kalah. Saat suami perlu ini, memang istri saya ini dalam perkara ini. Itu poin-poin semuanya. Poin-poin itu menentukan surga atau neraka. Saat saya susah, istri saya begini, istri saya begini. Banyak yang dia lihat. Suami itu melihat banyak. Saat saya susah, bagaimana istri saya? Kadang begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Itu semuanya akan membentuk sikap yang sebenarnya.
Dan ini sejalan dengan yang Nabi perintahkan. Nabi perintahkan apa? Cari wanita al-wadud. Di hadits yang lain, wanita yang terbaik penduduk surga, itu sifatnya ini. Ini juga sifatnya. Wanita terbaik penduduk surga, sifatnya ini. Al-wadud. Apa al-wadud? Dia sendiri memiliki sifat mawaddah, kasih sayang. Dan dia ketika dilihat, orang akan kasihi dia. Orang akan kasihi dia. Sayangi dia. Dilihat pekerjaannya, disayangi. Dilihat penampilannya, disayangi. Dilihat sikapnya, disayangi. Dilihat terbentuk mawaddah. Itu al-wadud. Sejalan dengan tujuan untuk akhirat. Ayo kembali. Jelas sekali ucapan Nabi, dia adalah surga dan nerakamu. Berarti apa itu? Berumah tangga itu apa? Di situ sebab-sebab surga neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagi suami, kalau suami Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, lelaki yang dipanggil, jaga diri kalian, lindungi diri kalian dan anak istri kalian dari api neraka. Suami memang harus berpikir, suami memang harus berpikir apa? Saya harus selamat dari neraka, saya harus selamatkan istri saya dari neraka, saya harus selamatkan anak saya dari neraka. Kalau ini cara berpikirnya suami, menjadikan apa? Rumah tangganya jalan menuju surga dan selamat dari neraka, maka apa? Salah satu caranya akan lahir apa? Dia akan berusaha memandang istrinya dengan apa? Pandangan-pandangan baik. Baik sangka. Istri saya tuh begini, kenapa kau begitu? Tapi kayaknya mungkin tahu begini, mungkin tahu begini. Dia baik sangka. Dia baik sangka. Sehingga apa? Istrinya walaupun melanggar, tetap apa? Dia tahu itu melanggar, tapi tetap dia berberas hati. Dia buka sangkaan-sangkaan baik. Dia harapkan. Itu doanya. Itu salah satu apa? Salah satu kewajiban suami, bagaimana supaya istri masuk surga, selamat dari neraka. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, saya sesuai dengan sangkaannya hamba kepada saya. Ini berhubungan dengan apa? Doa dan harapan. Kalau sangkaan hamba baik, maka baik. Sangkaan hamba jelek, maka jelek. Kalau si suami menyangka, ini Allah yang beri saya istri ini nih, insya Allah ini kebaikan. Tapi saya lihat begini, insya Allah kayaknya begini. Dia carikan jalan keluarnya. Dia carikan sebab-sebab baiknya. Dia kadang dia rasakan, kenapa ke istriku begini ini? Kenapa kau begini-begini? Tetapi cara berfikirnya dia tetap tenang. Oh mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Dia pendam dalam dirinya. Sakit dia rasakan akibat perbuatan istrinya. Tetapi tetap, dia tahan sakit itu. Dia tetap buka pintu-pintu baik. Kayaknya seperti ini, mungkin ada begini, mungkin ada hal yang saya tidak tahu. Semoga Allah, ya Allah jadikan kebaikan. Baik sangka. Sehingga apa? Suami pun menganggap melalui anak, melalui istrinya, dia bisa masuk surga, bisa meraih kebaikan, bisa meraih kemuliaan. Ingat ikhwah, kita jadi sebab orang masuk surga, maka kita dapat apa? Dapat seperti itu. Terus kita jadi sebab anak istri kita masuk surga. Itu kebaikan lebih besar, itu lebih besar dari semuanya. Seorang ulama besar, siapa ini?
bacakan dari grup WA ini. Abu Uthman An-Naisaburi. Ini kisah dalam Sayyidul Khatir Ibnul Jauzi. Abu Uthman An-Naisaburi ditanya, "Ma arjah amalika indak?" Apa amalanmu yang dalam pandanganmu amalan yang paling diharapkan kebaikannya? Amalan yang paling diharapkan kebaikannya. Maka apa jawabannya? Dia bercerita, kuntu fi sabwati. Saya langsung terjemah bebas. Saya dulu di masa muda, sudah pemuda-pemudanya, keluarga saya betul-betul mencarikan saya pasangan. Pokoknya diupayakan dapat istri, menikah. Istrinya carikan pasangan. Tapi beliau sendiri menolak. Akhirnya datang seorang wanita, bilang, "Ya Aba Uthman, inni qad hawaituk, wa ana as'aluka billah an tuzawwijani." Tapi jangan dicontoh ini. Datang, "Wahai Aba Uthman, saya sungguh sangat cinta sama kamu. Dan saya minta dengan nama Allah, nikahi saya." Permintaan dengan nama Allah tidak boleh ditolak. Kecuali kalau tidak mampu. Ada haditsnya, siapa yang meminta kamu dengan nama Allah, maka beri. Maka apa? Dikasih dengan permintaan seperti itu. Beliau tanya, "Kamu punya orang tua?" Iya, si anu. Tukang jahit. Biasa pekerjaannya di tempat ini. Maka terjadi hubungan dengan orang tuanya, terjadilah pernikahan. Begitu masuk menjumpai istrinya, kata Abu Uthman, saya menjumpai dia, wanita picco, matanya buta, pincang, epang, penampilannya tapi apa yang beliau bilang? Kata beliau, Allahumma lakal hamdu ala ma qaddartahu li. Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta. Segala pujian, cinta, pembesaran, pengagungan hanya untukmu ya Allah, atas takdir yang kamu sudah takdirkan untuk saya. Kekuatan, keimanan terhadap takdir melahirkan kesabaran, menyatu dalam pujian kepada Allah, itu bisa mengarah kepada kesyukuran, nikmat. Tetap dia puji Allah Subhanahu wa taala, dia terima takdir itu. Ya mungkin dia sadar, anne mi dongokon ni, jaina mau boyaya nga, saya tetap akhirnya dapat mau gini, nesuro kok. Mungkin dia sebegitu juga dirinya, tapi dia puji Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia puji Allah, yang keluar di mulutnya tetap dia puji Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya, sudah, nensuro ko, cidak ko. Sudah dapat terus seperti itu. Tetapi Masya Allah, Abu Uthman karena mensyukuri hal ini, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, sabar di atas takdir ini, tetap juga ada hubungan. Tetap dia jaga itu. Dia layani istrinya,
Iya, namanya laki-laki perempuan tetap dia tahu dong sifat-sifat nanti masa ndak ada anunya. Si istri karena suaminya baik, tambah suka. Saking sukanya, yang kok kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Tapi Masya Allah, Abu Uthman An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala mengejar pahala besar di sini. Tetap dia upayakan bagaimana menjaga hati sang istri ini. Dia kejar pahala. Yang diharapkan pahala besar dengan menjaga wanita yang seperti ini. Apa yang terjadi? Beliau pun jaga istrinya, tidak kemana-mana. Bahkan saya tidak menampakkan benci kepadanya. Yang namanya tabiat manusia, ia melihat sesuatu yang cacat, ia tidak senang. Tapi dia tidak nampakkan. Tetap sebagaimana biasanya. Kata beliau, saya seperti ini 15 tahun. Sampai akhirnya sang istri wafat. Kata beliau, tidak ada amalan saya yang saya lebih harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan saya tetap berupaya menjaga hati istri saya ini. Ini apa? Orang berumah tangga tujuannya akhirat. Tujuannya akhirat. Apalagi, tujuannya akhirat. Tapi kalau orang rumah tangga tujuannya dunia, saya mau yang cantik, saya mau yang kaya, saya mau yang ini, saya mau yang ini, tidak ada yang bertahan. Penyesalan, tidak ada yang bertahan. Makanya Nabi suruh apa? Iya, setelah Nabi menjelaskan, wanita dinikahi karena 4. Hanya satu yang Nabi perintahkan, nikahi karena agama. Pasti beruntung kamu. Kata Nabi, pasti beruntung kamu. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Jadi cermati poin besar ini. Maksud dalam berumah tangga itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat jadi penentu. Sekarang, ini lebih penting. Dasar berumah tangga harus benar. Itu tadi, dia minta apa? Nikahi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pernikahan, orang mau menikah karena Allah Subhanahu wa taala, membentuk keluarga sakinah, itu persiapannya justru saat masih jomblo. Di sana dia persiapkan. Dia persiapkan apa? Dia persiapkan agamanya. Dia berusaha menjadi apa? Pemuda yang terbaik, pemudi yang terbaik. Maka insyaallah ta'ala Allah akan pasangkan dia dengan apa? Pasangan yang terbaik pula. Ayo, yang baik-baik pasti dapat yang baik-baik. Jelek-jelek pasti dapat yang al-jaza min jinsil amal. Jadi masih muda dia. Pikirannya apa? Pernikahan untuk akhirat. Untuk itu, saya harus jadi yang terbaik. Saya harus siap. Saya harus jadi yang terbaik. Dia didik dirinya di atas tauhid. Dia didik dirinya di atas sunnah. Dia didik dirinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dia hiasi dirinya dengan sifat kesabaran. Dia hiasi dirinya dengan sifat kesyukuran. Dia hiasi dirinya dengan amanah, dengan tanggung jawab. Dia hiasi dirinya dengan apa? Tidak tergesa-gesa, kedewasaan, sifat-sifat bijaksana dan seterusnya. Dia hiasi dirinya. Dia siapkan dirinya untuk apa? Mau bertanggung jawab.
Untuk menikah dia membentuk dirinya seperti itu. Ini insyaallah ta'ala sudah apa? Yang ini kalau ditakdirkan meninggal belum menikah, maka apa? Innamal a'malu binniyat. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana banyaknya bidadari-bidadari di surga yang mengharapkannya. Bidadari di surga ikhwah, dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah suami-suami dibuat marah oleh istri-istrinya, kecuali pasangannya di akhirat, bidadari itu akan menyeru, celaka kamu itu hanya di dunia saja, itu sampingan saja kamu itu, kami ini intinya nanti ini. Sebab pernikahan itu akhirat. Berapa yang akan didapatkan di akhirat tergantung bagaimana dia, bagaimana kepantasannya di dunia. Bagaimana kepantasannya di dunia. Jadi sebelum menikah, siapkan diri, kokohkan diri untuk bisa mendapatkan pasangan yang terbaik. Terus makan makanan yang baik, yang halal, dari orang tua yang halal. Kalau sudah punya usaha-usaha sendiri, subhanallah, dia sudah siapkan, dia makan dari hasil usahanya. Untuk apa? Apa hubungannya dengan pernikahan? Dia menikah punya kewajiban apa? Kasih makan, kasih ini. Harus ada kemampuan berusaha. Yang lebih penting dari itu apa? Hasil usahanya itu yang dia makan. Yang dimakan itu jadi apa, ikhwah? Yang dimakan jadi apa? Masuk ke badan, jadi sperma. Itu nanti yang jadi sebab apa? Lahirnya anak. Coba lihat cara berfikirnya ke depan. Sebab dia tahu pernikahan untuk lahirnya anak. Dan dia sudah mempersiapkan bagaimana anak menjadi anak yang soleh. Salah satu sebabnya, makanan saya harus halal. Tapi kalau makanannya haram, istrinya juga perampok sebelumnya, sudah lahir demparicu. Sudah. Demparicu masuk pesantren. Gimana caranya dididik? Masih dalam kandungan, masih asupan yang haram. Sudah spermanya haram, masuk asupan haram. Keluar, haram. Masuk pesantren, sadar mulai orang tuanya sudah. Bagus. Dimasukkan pesantren. Mencuri apa semuanya biasa. Sudah terbiasa tabiat. Mendidiknya berat. Ya tetap hidayah tetap ada. Ada fitrah yang menjadi awal. Apapun rusaknya, fitrah bisa tetap memperbaiki. Tapi dengan upaya, dengan usaha, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu usahanya adalah diperbaiki makanannya nih anak. Orang tuanya yang makan riba, hal-hal yang haram, apa semuanya, berhenti, jangan kasih makan anakmu dengan itu. Tambah susah dididik. Berhenti. Dia makan dari makanan, apalagi pihak santri bisa. Ini anak yang kondisi orang tuanya seperti ini, sudah. Sebentar-sebentar mencuri apa semuanya, kasih tugas di pondok, sapu ini. Kamu saya gaji 50.000 1 bulan. 50.000 bisa gak beli Indomie ini berapa memang ini? Bisa gak beli coto ini berapa memang ini? Betul-betul dia kerja, dapat. Ini makanan halal, hasil kerjanya. Ini membersihkan. Menjadi sebab kebersihan. Orang tuanya juga sadar. Ikhlas, bagus sudah hasil usahanya. Dia doakan anaknya. Guru-gurunya juga doakan. Si anak juga diajar berdoa, diajar berusaha. Terbentuk perbaikan. Insya Allah bisa baik. Seperti hewan apa? Jallalah. Di pembahasan fikih, hewan yang makanannya, hewan yang sudah tua, onta yang sudah tua, makanannya apa? Kotorannya saja dia makan.
Kotorannya yang dia makan. Kotorannya saja dia makan. Ini haram dimakan. Terus, anu besar ini nih. Berapa ratus kilo ini. Mahalnya ini kalau dijual ini. Tidak boleh dimakan. Caranya apa? Bersihkan. Dikurung. Dikurung. Selama sekian pekan. Dikurung. Kasih makan yang baik saja. Kasih makan yang baik saja. Tidak boleh makan kotoran. Terus, kasih makan yang baik saja. Kasih makan yang baik saja. Baru bisa dimakan. Seperti ikan lele. Ikan lele. Ikan lele yang diternak di bawah bak. Ada orang ternak lele di bawah bak. Wih, tipe kilompo. Pakai gisina ya dia. Inti nabi gizi. Dari makanan kotoran. Haram dimakan. Tapi bisa dimakan, bisa. Isolasi dulu. Kasih makan? Kasih makan mie, kasih makan donat. Pokoknya apa yang antum suka kasih makan kan? Supaya cepat mati. Bersih dia, sudah bisa dimakan. Pondasi ikhwah, pondasi sangat menentukan. Rumah tangga ke depan, pondasi sangat menentukan. Kekuatan sakinah itu ditentukan oleh ilmu, ditentukan oleh keyakinan, ditentukan oleh amalan, ditentukan oleh bagaimana keduanya bisa menyatu dalam kebaikan ini. Tidak boleh tidak seperti itu. Keluarga sakinah harus terus di atas ilmu, belajar, menuntut ilmu, belajar di atas menuntut ilmu. Dan sehebat-hebat penegak keluarga sakinah itu yang akan pasti masuk ke dalam surga, miliki kesyukuran dan kesabaran. Miliki kesyukuran dan kesabaran. Itu ketika lihat Nabi gandengkan, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Itu apa itu? Itu rahasia itu digandengkan dengan apa? Wanita yang beriman yang membantu kamu meraih akhirat. Miliki hati yang bersyukur. Satu saja, suami saja bersyukur. Mana pakana-kana ini? Nah, pokoknya istrinya, tapi suaminya bersyukur, tetap terjaga itu. Atau istrinya saja yang bersyukur, suaminya tetap bertahan dia dalam kesyukuran, pasti terjaga itu. Pasti akan jadi sebab kebaikan. Ini miliki ini. Kemudian diantara sebab pendorong untuk meraih sakinah ke depan itu adalah apa? Tempuh jalan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, as-sirat al-mustaqim. Harus di atas ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu-ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Tidak boleh keluar dari situ. Terus diantara sebab kokohnya itu agama dengan apa? Dalam hak dan kewajiban, berfikirlah suami ataupun istri, dalam hak dan kewajiban berfikirlah bagaimana memenuhi kewajiban. Adapun haknya, alhamdulillah kalau saya dapat, kalau tidak saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap apa? Itu sikap ahlus sunnah menghadapi penguasa yang zalim. Ya tidak? Itu perkara besar itu. Rumah tangga kecil. Perkara besar saja, perkara besar saja. Apa petunjuknya? Kata Nabi, isma' wa ati', isbiru, isma' wa ati', wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, atau duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Kata Nabi, tetap dengar dan taati penguasa. Walaupun kamu dicambuk, didolimi, diambil hartamu, tetap dengar dan taat. Tetap kasih haknya untuk ditaati. Dalam hadits, hakmu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Tenang itu negara. Tetap tenang itu negara. Kalau semakin sabar rakyat, sebentar sekali itu Allah ganti tuh penguasa. Sebentar sekali diganti, berubah menjadi yang mendukung, menjadi kebaikan. Atau sebaliknya, rakyatnya apa kanak-kanak apa semuanya, tapi penguasanya tetap sabar, mendidik, mengayomi. Seperti juga suami istri. Suami istri harus berpikir bagaimana memenuhi kewajiban, kewajiban, hak. Alhamdulillah kalau ada, apalagi kalau sudah berlebih, woi alhamdulillahnya tidak habis-habis sudah itu, harusnya. Tinggal
Kalau tidak dipenuhi, minta kepada Allah hak kita. Satu orang seperti ini, maka terjaga rumah tangga itu. Apalagi yang mengokohkan. Yang mengokohkan adalah saling mendoakan satu dengan lainnya. Si suami pandai berdoa, istri pandai berdoa, anak pandai berdoa. Doa ini subhanallah siang malam terus tembus ke atas. Itu kebaikan besar bagi rumah tangga ini. Kekuatan doa. Kekuatan doa itu menuntaskan semua permasalahan. InsyaAllah ta'ala akan diurai sebagai satu dari sebab pokok utama untuk menuntaskan permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Sekian dulu, kita lanjut. Sekian dulu, subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.